Halo, jadi sekarang akan membahas all about ITB. Ternyata ITB itu multi kampusnya banyak ya. Apa aja tuh? Nah, kita bakal cari tahu lewat all about ITB. Jadi, ada sejarah dari ITB. Nah, ITB itu mulai didirikan pada tahun 1920. Tapi pada saat itu namanya bukanlah ITB, namun The Technische Hochschule te Bandung atau TH. I- Dan itu didirikan pada saat zaman pemerintahan kolonial Belanda. Lalu pada tahun 1924 sampai tahun 1926, ITB sudah mulai memiliki alumni. Dan salah satu alumni yang itu adalah tokoh sejarah terkenal, yaitu Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Lalu, pada tahun 1942 sampai tahun 1945, namanya itu berganti lagi menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Namanya berganti pada saat masa pendudukan Jepang. Lalu, pada tahun 1945 sampai tahun 1950, namanya berganti lagi menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung atau STT. Dan STT ini sempat pindah ke Yogyakarta dan menjadi bagian dari Universitas Gadjah Mada. Nah, tadi STT atau ITB pernah menjadi bagian dari Universitas Gadjah Mada. Lalu pada tahun 1950 sampai tahun 1959, STT atau ITB pernah menjadi bagian dari Universitas Indonesia dengan dua fakultas, yaitu Teknik dan Ilmu Pasti dan Alam. Nah, lalu akhirnya nih pada tahun 1959 ITB sudah resmi memiliki nama Institut Teknologi Bandung, tepatnya pada tanggal 2 Maret tahun 1959. Dan yang kita kenal dengan nama Institut Teknologi Bandung sekarang. Lalu ITB sekarang udah memiliki banyak banget alumni, sekitar 120.000 lebih dengan 12 fakultas atau sekolah dan 178 program studi, serta 25 pusat riset aktif. Dan ITB juga memiliki 4 multikampus, ada kampus Ganesha, Jatinangor, Cirebon, dan Jakarta. Wow. Dan peringkat ITB juga sudah meningkat. Di peringkat internasional seperti QS World University Rankings, ITB menduduki di peringkat 256. Keren banget nggak sih? Lalu nilai-nilai luhur ITB juga, nah perguruan tinggi itu memiliki tugas dong. Dan apa aja sih tugas perguruan tinggi itu? Berikut ada 3 tugas perguruan tinggi menurut Muhammad Hatta. Yang pertama, keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Kedua, kecakapan dan kemandirian dalam memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan. Ketiga, kemampuan untuk memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Nah, jadi sebagai mahasiswa itu tidak hanya belajar. Tentu belajar itu penting. Namun, dari belajar dan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ini dapat diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, lalu ada 3 pilar utama ITB atau Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama ada pendidikan, mendorong mahasiswa mengembangkan diri. Mengembangkan dirinya melalui pembelajaran yang mendalam, kritis, dan ilmiah. Lalu yang kedua ada penelitian, mewujudkan peran aktif sivitas akademika dari menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu. Lalu, yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Jadi, mengarahkan ilmu dan keahlian yang sudah dipelajari, yang sudah didapat untuk memberi manfaat kepada kebutuhan masyarakat. Lalu, visi, misi, dan moto ITB. Visi dan misi ITB. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.
Misinya menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul. Nah, motonya. Mungkin beberapa udah ada yang tahu nih, moto dari ITB. Yap, In Harmonia Progressio. Tapi apa sih artinya In Harmonia Progressio? Jadi, arti dari In Harmonia Progressio adalah kemajuan yang dicapai bersama dalam harmoni. Nah, arti dari In Harmonia Progressio ini mencerminkan cita-cita ITB untuk terus maju tanpa meninggalkan semangat kebersamaan dan keberagaman. Lalu, Jamal dan logo. Nah, sebagai mahasiswa ITB, pasti udah pada punya dong Jamal yang didapat pada saat masih maba, pada saat awal-awal masa TPB. Tapi ada apa sih dalam Jamal itu? Bangga, pasti merasa bangga dalam memakainya sebagai mahasiswa ITB. Nah, Jamal sendiri itu memiliki warna yaitu cobalt blue dengan elemen 4 kancing berwarna emas di bagian depan dan logo Ganesha bordir emas di bagian sisi kiri dada. Lalu, ada juga elemen-elemen yang ada dalam logo ITB sendiri. Nah, jadi di logo ITB itu ada Ganesha. Jadi di apa sih arti dari logo Ganesha itu sendiri? Nah, di logo Ganesha pada ITB terdapat pertama gading patah. Gading patah itu artinya pengorbanan demi kemajuan ilmu. Yang kedua ada cawan, sumber ilmu yang tidak akan pernah habis. Ketiga, tasbih dan manik-manik yang mencerminkan lambang kebijaksanaan. Lalu yang keempat, terdapat kapak melambangkan keberanian dan kebijakan. Kelima, selendang melambangkan kesucian. Dan keenam, buku terbuka yang berarti simbol himpunan ilmu pengetahuan. Lalu, tadi udah aku mention juga nih tentang multikampus ITB yang ada 4. Mungkin di sini ada yang ingat 4 multikampus itu apa aja sih? Nah, kita bakal ulang lagi. Yang pertama ada kampus ITB Ganesha. Kampus ITB Ganesha ini yang terletak di Bandung dan yang tertua di ITB, yang dari tahun 1920. Lalu, yang kedua ada kampus ITB Jakarta. Nah, kampus ITB Jakarta ini khusus untuk program pasca sarjana. Lalu, kampus ketiga ITB Jatinangor. ITB Jatinangor ini pasti yang diingat oleh para maba-maba yang baru memulai memulai program TBB-nya di Jatinangor. Nah, lalu yang ketiga ada kampus ITB Cirebon yang terletak di Watubelah, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Lalu, oke, sebelum itu mungkin di sini udah pada bosen atau udah pada nggak fokus nih dengerin materi. Nah, sebelum itu kita mau ice breaking dulu bentar. Jadi, karena aku akan memegang sesuatu di balik kamera dan kalian bisa menebak dari ciri-ciri yang aku deskripsikan. Oke, kita mulai dari contoh dulu ya. Ini aku udah pegang bendanya, lalu aku akan deskripsikan. Yang pertama, tipis. Yang kedua, bertinta. Yang ketiga, menulis. Kira-kira apa tuh bendanya? Ada yang bisa nebak? Bener banget, bendanya adalah pulpen. Nah, gitu ya guys, ice breaking ya. Lalu mulai nih ke yang beneran. Aku bakal pegang sesuatu benda untuk ditebak. Oke, aku udah pegang bendanya. Jadi yang pertama adalah berbentuk lingkaran. Yang kedua, merekatkan.
Ada yang tahu bendanya apa? Bener banget. Double tape atau selotip. Oke. Nah, dari Asbringin tadi mungkin udah agak terbangun dan lebih semangat lagi untuk mengikuti materi presentasi ini. Oke, jadi, mari kita akan lanjut. Nah, fun fact about ITB. Jadi di ITB itu banyak banget fun fact yang sebagai anak ITB harus tahu. Yang pertama ada mitos jika maba kebon min saat masa TPB berakibat mereka tidak lulus TPB. Apakah benar? Lalu yang kedua, mitos jika maba tidak sengaja menginjak nama jurusan. Nah, jadi di kolam Intel itu ada nama-nama jurusan. Dan kalau misal kalian sebagai maba, sekalian sebagai saat masih maba, menginjak jurusan di kolam Intel tersebut, bisa aja katanya nggak bakalan dapet. Tapi emang bener. Lalu yang ketiga, orang-orang lebih prefer jaket himpunan dibandingkan Jamal. Kenapa tuh? Karena kalau di kampus lain pada pakainya jaket alma maternya kan. Tapi kalau di ITB lebih sering pada pakai jaket himpunan karena terdapat identitas jurusan di sana. Nah, lalu yang keempat ada Tugu Soekarno. Jadi Tugu Soekarno itu letaknya di tengah kampus ITB Ganesha dan berfungsi. Ternyata ada fungsinya sebagai jam matahari. Nah, Tugu ini menghadap ke Gunung Manglayang dan membelakangi Gunung Tangkuban Perahu. Mungkin ada yang tahu sharing-sharing tentang fun fact atau mitos lain yang ada di ITB. Mungkin ada yang pernah dengar. Nah, kalau dari aku pernah dengar tentang kalau misal kalian nembak orang atau menyatakan cinta di lapangan cinta atau lapcin, itu nanti hubungannya bisa langgeng. Tapi emang bener. Karena itu mitos, jadi mungkin beberapa udah ada yang benar, beberapa mungkin ada yang enggak. Mungkin ada lain fun fact yang kalian tahu tentang ITB. Nah, lalu mengapa mentor perlu mengetahui ITB lebih dalam? Jadi, sebagai mentor SKM bukan hanya soal mendampingi maba, tapi sebagai mentor juga penting untuk mengetahui tentang hal-hal yang berada di ITB itu sendiri. Kenapa sih? Karena dengan memahami tentang sejarah atau identitas ITB itu dapat menumbuhkan rasa bangga dan kesadaran akan sejarah-sejarah yang relevan dengan ITB dan menyampaikan materi secara akurat, relevan, dan bermakna. Ketiga, menjawab rasa ingin tahu maba dengan cara yang menarik dan kontekstual. Lalu, mentor yang mampu memahami materi dengan baik dapat membimbing mentinya dengan empati dan pengertian, menghindari informasi yang mungkin keliru atau dangkal, dan membantu maba memahami lebih lanjut posisi dan perannya di kampus. Yang terakhir, ada menjadikan orientasi sebagai langkah awal keterlibatan aktif di kehidupan kampus. Nah, sekarang ada yang mau bertanya tentang pematerian All About ITB. Baik, cukup untuk pematerian All About ITB. Semoga dengan materi All About ITB, kalian jadi lebih tahu tentang kampus tercinta ini, yaitu ITB. Terima kasih.